Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Fadlia Rahma dengan NIM 202116164010 dari S1 Kebidanan semester 8 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis yoga kelas yang mana proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah yoga dalam praktik kebidanan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nova Elok Mardiana SST MKep. Baik, untuk selanjutnya mengenai peranan bunda yaitu dengan masalah utama yaitu banyaknya ibu hamil yang belum menyadari bahwa pentingnya olahraga atau senam ataupun itu dalam menjaga kehamilannya. Kemudian, minimnya akses ke kelas yoga prenatal yang profesional dan terpercaya dan kurangnya alternatif layanan yoga yang fleksibel untuk ibu hamil dengan keterbatasan waktu serta mobilitas ibu hamil. Yang mana dari masalah utama tersebut, kami memberikan solusi, yaitu dengan menyediakan kelas yoga prenatal yang aman, nyaman, dan dipandu oleh instruktur bersertifikasi, kemudian menawarkan layanan private yoga di rumah bagi ibu hamil dengan keterbatasan mobilitas, serta menciptakan lingkungan yang edukatif dan komunitas yang mendukung kesehatan ibu hamil secara fisik maupun mental. Tentunya tujuan dan manfaat dari didirikannya kelas yoga ini yaitu menyediakan kelas yoga berkualitas untuk ibu hamil, membantu ibu hamil menjalani kehamilan dengan lebih sehat dan nyaman, dan untuk pelaku bisnisnya yaitu mengenangkan bisnis yoga yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Manfaatnya tentunya bagi ibu hamil dapat mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan emosional ibu hamil, kemudian meningkatkan fleksibilitas tubuh dan kesiapan untuk persalinan, serta memberikan edukasi kesehatan ibu dan janin, serta membangun komunitas ibu hamil. Jadi ibu hamil memiliki teman sesama lingkungan sama ibu hamil sehingga dapat sharing satu sama lain. Visi dan misinya yaitu tentunya menjadi pusat yoga prenatal terbaik dengan pendekatan yang holistik untuk kesehatan ibu hamil. Dengan misinya yaitu menyediakan kelas yoga dengan instruktur bersertifikasi, mengembangkan program yoga yang berbasis komunitas bagi ibu hamil, dan menawarkan layanan private yoga yang fleksibel dan personal. Potensi pasar di sini yaitu target utamanya tentunya ibu hamil, daerah perkotaan yang peduli dengan kesehatan kehamilannya, kemudian meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat selama kehamilan, dan tren peningkatan jumlah ibu hamil yang mencari alternatif olahraga ringan dan relaksasi. Bisnis ini dengan nama kelas yoganya yaitu Prana Bunda dalam bidang usaha prenatal yoga. Jenis usahanya yaitu kelas yoga ibu hamil atau yoga prenatal yang menyediakan latihan senam dan relaksasi bagi ibu hamil. Dengan alamatnya yaitu di Kenjeran, Surabaya. Nomor telepon sekian. Desain tempatnya di sini dengan studio dengan ventilasi baik, dilengkapi dengan matras yoga, bantal pendukung, fasilitas yang mendukung, dan suasana yang tenang. Yang mana nanti tempatnya yaitu terdapat 2 lantai, yang mana lantai satunya akan ada TPMB Ainun, yaitu tempat praktik mandiri bidan Ainun, dan di lantai 2 baru memasuki studio yoga Prana Bunda. Dengan kapasitas studio ini yaitu maksimal 15 peserta per sesinya di studio atau 1 peserta private. Dengan jadwal Senin hingga Minggu di jam 8 hingga jam 10, dan sesi 2 yaitu di jam 16 hingga jam 18.00. Dengan harga tiap sesinya pada kelas yaitu 50.000 per sesinya, dan private dikenakan harga 150.000 per sesi. Baik, di sini akan saya tampilkan mengenai desain logo Prana Bunda. Logo Prana Bunda ini mencerminkan kelembutan, ketenangan, dan kehangatan yang sesuai dengan konsep yoga prenatal. Yang mana di situ terdapat gambar siluet ibu hamil yang berhijab yang melambangkan kekuatan serta nilai-nilai Islami yang mendukung kesejahteraan ibu dan janin. Dan
ada pose duduk dalam yoga yang menggambarkan keseimbangan serta koneksi batin antara ibu dan bayi. Dan di situ juga ada bunga teratai yang mana menjadi simbol kesucian dan pertumbuhan spiritual. Dan terdapat gradasi warna biru dan ungu yang menciptakan nuansa ketenangan dan kebijaksanaan yang diperkuat oleh lingkungan, terdapat oleh ada lingkaran cahaya yang melambangkan energi positif dan perlindungan. Nama logo ini tentunya secara keseluruhan mempresentasikan misi Prana Bunda, yaitu sebagai tempat yoga prenatal yang menyenangkan, menenangkan, mendukung, dan menyehatkan bagi ibu hamil. Kemudian di sini desain eksteriornya, yaitu kita lihat nantinya ada 2 lantai. Di lantai 1 akan digunakan untuk tempat praktik mandiri bidan Ainun, dan di lantai 2 memasuki studio Prana Bunda. Baik, selanjutnya ini saya tampilkan mengenai desain interiornya. Jadi yang gambar yang pertama di sini, gambar ini yaitu di studio di lantai 2, ketika klien menaiki lantai 2 akan disambut dengan resepsionis, yaitu nanti segala informasi terkait kelas yoga yang ada pada studio ini dapat didapatkan di resepsionis Prana Bunda. Kemudian di gambar yang tengah yaitu ruang studionya yang memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik yang dapat menimbulkan ketenangan dan kenyamanan dengan kapasitasnya bisa digunakan untuk 15 orang. Dan di gambar terakhir yaitu ada gambar desain untuk ruang ganti kamar mandi ibu hamil. Bagaimana dengan rencana pemasarannya? Rencana pemasaran di sini terdapat 3 cara, yaitu ada digital marketing, ada pemasaran offline, dan branding. Kita bahas satu-satu, yaitu mengenai digital marketing. Digital marketing yaitu menggunakan Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis untuk edukasi, testimoni, dan juga promosi. Kemudian memasang iklan berbayar melalui Facebook ataupun Google untuk menjangkau target ibu hamil, serta membuat website atau blog dengan informasi kelas, harga, dan manfaat yoga prenatal. Kemudian pemasaran offline-nya, di sini bisa bekerja sama dengan bidan, klinik, serta puskesmas untuk rekomendasikan kepada peserta untuk melakukan yoga di Prana Bunda. Kemudian mengadakan trial class gratis dan diskon referral. Jadi mungkin ada sebelum klien menentukan pilihan paket yang ditawarkan bisa melakukan trial class tersebut. Kemudian membuat komunitas ibu hamil untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan loyalitas pada setiap ibu. Kemudian di sini branding. Branding di sini yaitu sebagai kelas yang unik. Jadi kita akan buat kelas dengan dilengkapi aromaterapi, musik relaksasi, dan teknik pernafasan yang khusus. Kemudian menggunakan testimoni serta dokumentasi di media sosial untuk menarik calon peserta dan menampilkan sertifikasi instruktur untuk meningkatkan kepercayaannya. Jadi brandingnya benar-benar diterapkan dari awal sehingga Prana Bunda ini sebagai studio kelas yoga yang sangat terpercaya. Lalu mengenai aspek keuangan, di sini kebutuhan modal yaitu ada sewa studio. Kita jika dibuat pada studionya dengan sewa dengan 3 bulan pertamanya dengan harga 6 juta. Kemudian akan dilakukan biaya renovasi studio yaitu 60 juta. Kemudian ada matras sebanyak 15 kapasitasnya dengan harga 3 juta. Kemudian tunai sound atau DVD atau CD player itu 1.500.000. Kemudian ada lemari locker untuk peralatan para klien, yaitu untuk menyimpan barang-barang klien ada 1 juta. Kemudian tentu ada galon dan dispenser, tentunya fasilitas untuk tetap kebutuhan minum klien terpenuhi, kita sediakan dengan harga 250.000 dan tentunya ruangan yang nyaman dilengkapi dengan AC, yaitu dengan memasang AC sekitar 5 juta. Dengan total kebutuhan modalnya yaitu 76.750.000. Kemudian biaya operasionalnya. Biaya operasional di sini ada promosi
yaitu bisa melalui iklan, brosur maupun media sosial sebesar 500.000. Kemudian biaya listrik, air, internet sebesar 2 juta. Kemudian gaji instruktur per bulannya yaitu jika dikatakan ada 5 instruktur yaitu dengan biaya 15 juta. Kemudian ada gaji admin serta digital marketing per bulannya yaitu 2 juta. Kemudian ada gaji cleaning service setiap bulannya yaitu 1.200.000. Dengan total biaya operasional yaitu 20.700.000. Kemudian di sini ada proyeksi pendapatannya, di mana pendapatan hariannya yaitu dengan kelas yoga yaitu di harga per sesinya kan 50.000 dengan kapasitas 15 peserta dengan ada 1 hari itu ada 2 kali sesi. Sehingga didapatkan total pendapatan hariannya yaitu 1.500.000. Kemudian ada private yoga yang mana setiap sesinya yaitu 150.000 dengan kapasitas per harinya hanya 2 peserta sehingga sehari dapat menghasilkan 300.000 sehingga untuk total keseluruhan dalam sehari yaitu 1.800.000. Kemudian untuk proyeksi pendapatan bulanan di sini pada kelas yoga yaitu pendapatan hariannya karena 1.500.000 dikalikan dengan total pendapatan bulanan dapat didapatkan yaitu 45 juta. Dari private yoga hariannya yaitu 300.000 didapatkan jika bulanannya hingga mencapai 9 juta. Sehingga total keseluruhan pendapatan bulanan yaitu 54 juta. Kemudian di sini mengenai omset total per bulan yaitu 54 juta. Biaya operasionalnya tadi dijelaskan bahwa 20.700.000. Sehingga laba dapat dihitung dari omset dikurangi biaya operasional. Laba per bulan yaitu 54 juta dikurangi omsetnya tadi 54 juta, kemudian dikurangi biaya operasionalnya 20.700.000 didapatkan laba per bulannya 33.300.000. Yang mana nanti balik modalnya dihitung berdasarkan total modal awal dan laba per bulan. Sehingga dapat dihitungkan total kebutuhan modal awal yaitu 76.750.000 dan laba bersih yang didapatkan yaitu 33.300.000. Sehingga dapat dihitung atau dapat diestimasikan untuk waktu balik modal awal yaitu dengan perhitungan modal awal dibagi laba per bulannya, yang mana total modal awal yaitu 76.750.000 dibagi dengan laba bersih setiap bulannya yaitu 33.300.000, sehingga didapatkan sebanyak waktu 2,3 bulan untuk balik modal. Baik, demikian mengenai proposal bisnis saya mengenai Pranabunda yaitu kelas yoga ibu hamil. Semoga dari presentasi proposal ini dapat dipahami dengan jelas. Namun apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.